Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini saya berkunjung di petani di desa yang di sini ada satu ekor sapi pegon X mental. Nah, nanti kita akan review satu ekor sapi ini. Nah, maka dari itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya juga untuk di subscribe agar nggak ketinggalan video-video dari kami. Jangan di skip, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, ini penampakan sapinya. Ini penampakan sapinya dari depan, guys. Nah, bisa dilihat ini posturnya ini sangat besar sekali dan tulangannya sangat kokoh. Nah, kita review dari pakan dulu ya. Nah, di sini pakannya itu memakai rumput hijauan, yaitu rumput odot yang banyak ditanami di sini. Maksudnya di daerah kami itu banyak rumput-rumput odot di sini. Nah, untuk komborannya tadi saya lihat, maaf tidak bisa memvideo untuk komborannya. Nanti saya akan menyelipkan sedikit. Nah, untuk komboran di sini adalah memakai ampas tahu, polar dan apa itu premix. Nah, hanya itu saja. Polar, ampas tahu dan premix dicampur, dimix jadi satu, jadi tambahkan air sedikit. Jadi untuk apa itu, untuk komborannya sistemnya di sini masih agak nggak terlalu basah juga, tapi memel teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam. Maaf, saya masuk agak lewat sini ya teman-teman, karena jalannya nggak ada. Saya terpaksa masuk lewat sini. Oke teman-teman, kita lanjut, kita langsung review sapinya. Nah, sapi di sini berjeniskan jantan, jenis kelaminnya jantan, dan jenisnya ini kalau menurut saya pribadi adalah pegon, sudah ada crossnya metal. Nah, pegon sudah ada crossnya metal teman-teman. Nah, bisa kita review dari kepalanya dulu. Nah, dari sisi kepala, dari tanduk cukup rapi. Nah, tanduknya cukup rapi, kecil ya, dan komplit juga. Dari telinga, nah ini telinganya saya lebih suka yang telinga kayak gini nih, kecil. Nah, untuk moncongnya ini, moncongnya hitam ya, moncong hitam. Oke, lanjut dari sapinya nggak bisa tenang karena nggak apa itu, nggak dekat dengan manusia, maksudnya nggak biasa dekat dengan manusia. Oke, lanjut kita dari kepala. Ini posturnya juga bagus. Nah, kepalanya, nah jadi lihat terus lanjut ke bawah lagi. Nah, dari sisi leher ini masih kendor semuanya ini. Nah, agak takut ya sapinya karena nggak tahu tersentuh oleh manusia. Nah, itu bisa dilihat. Nah, dari sisi leher itu bisa dilihat masih kendur-kendur semua teman-teman, masih kendur semua. Dan untuk digemukkan lagi atau disebul ini, digemukkan lagi masih bisa bertambah besar, terutama pada yang di leher itu masih sangat kendor sekali. Nah, kita lanjut ke bawah teman-teman. Untuk kaki-kaki, nah kaki-kaki di sini cukup besar juga, tulangannya cukup besar dan sangat kokoh sekali, sangat kokoh. Nah, untuk punggungnya teman-teman, nah untuk punggung di sini dia memiliki punggung yang cukup bagus, maksudnya cukup bagus. Di sini
punggungnya enggak terlalu bengkok sekali teman-teman. Jadi bisa dilihat bengkoknya hanya sedikit, tapi ini sudah masuk kriteria yang cukup bagus. Nah, dari punggung sudah, langsung kita dari perut. Nah, maaf backlight ini ya, karena konstruksi cahaya di sini kan. Nah, oke, mantap sekali ini. Nah, dari perutnya, dari perut itu bisa dilihat, dari perut saya rasa cukup bagus, dan postur dari sapi ini cukup memanjang teman-teman. Nah, kita kembali lagi dari perut. Perutnya di sini cukup bagus juga. Dia kalau memakan comboran itu 1 ember, 1 bak teman-teman. Nah, jadi perutnya ini enggak terlalu bahasa kami itu enggak terlalu jembling teman-teman. Nah, enggak terlalu, tapi dari postur seperti ini saya rasa cukup bagus. Oke, dari kaki sudah. Oh ya, gelamber di sini juga cukup tebal, dan ini bisa untuk tambah di daging lagi, ketarik daging, terutama bagian leher masih cukup bisa. Nah, kita langsung lanjutnya. Nah, untuk alat kelamin teman-teman. Nah, alat kelaminnya itu, nah ini alat kelamin yang sangat bagus dan masih nempel juga. Nah, ini menandakan ciri khas dari sapi si metal ini. Kalau dilihat dari alat kelamin ini kayak sapi limosin teman-teman. Jadi berarti kalau bisa disimpulkan, jadi kalau kami seperti ini, itu berarti sapi ini memiliki 3 darah mungkin, dari Baygon, Simmental, dan limosin. Bahkan mesti ada PO nya, karena di sini untuk gen-gen di sini itu sudah tercampur baur teman-teman, sudah tercampur nggak karuan. Nah, jadi ada bagusnya juga karena dari sapi cross. Nah, dari sapi cross di sini saya cukup bagus untuk ketahanan tubuhnya dibandingkan dengan sapi Simmental asli atau limosin asli. Itu saya rasa saya lebih suka dengan yang cross untuk ketahanan tubuhnya. Jadi di sini untuk melar atau untuk berbusa pada mulutnya itu agak sedikit teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjut lagi. Nah, setelah alat kelamin, torpedonya itu. Nah, itu torpedonya utuh 2, jadi masuk syarat untuk jadikan hewan kurban. Nah, itu 2. Nah, untuk torpedonya 2. Nah, untuk pantatnya teman-teman, nah ini ya saya suka, untuk pantatnya ini cukup bagus sekali untuk, dan ini mulai ngisi untuk pantatnya. Untuk pantat di sini mulai ngisi teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, untuk pantat mulai ngisi. Untuk torpedo 2 aman dan tidak cacat. Untuk kaki-kaki di belakang, nah untuk kaki-kaki di belakang itu juga cukup kokoh dan agak bengkok. Nah, maksudnya agak bengkok di sini memiliki artian yang cukup bagus juga teman-teman, karena sapi yang baik itu kakinya agak bengkok sini. Kalau kakinya lurus itu malah saya rasa malah berbahaya, karena untuk menopang berat badan yang cukup besar itu saya rasa nggak kuat. Kalau sapi-sapi yang seperti ini, insya Allah bisa menopang berat badan yang lebih kuat lagi. Nah, bisa dilihat dari atas. Nah, bisa dilihat dari atas teman-teman, ini penampakan sapinya dari atas. Nah, oke, lanjut apalagi ya, setelah kaki kita ke ekor. Sudah ya, ekor belum. Nah, ekor di sini cukup lebat juga. Nah, bisa dilihat nih. Nah, ekor di sini cukup lebat juga. Dan apalagi kayak mau mereview apalagi. Nah, di sini untuk pemiliknya, untuk petaninya
lagi nggak ada di rumah, tapi saya tadi sudah minta izin kepada beliau untuk mereview sapi yang ada di sini. Nah, mereview sapi yang ada di sini. Nah, untuk letaknya di sini ya, untuk kandangnya sangat sederhana sekali teman-teman. Jadi di belakang sapi ini tempat pembuangan kotorannya. Nah, tempat pembuangan kotorannya, tapi walaupun kandangnya sederhana sekali, tapi di kandang ini saya lihat dari perkembangannya cukup menghasilkan sapi-sapi yang bagus-bagus teman-teman. Nah, bagus-bagus. Nah, contohnya ini teman-teman, ini contoh sapi yang ada pada tahun ini. Pada tahun-tahun sebelumnya itu bisa saya dilihat itu sapi-sapi yang dipelihara di sini cukup bagus. Nah, ya insya Allah ini juga akan dikeluarkan pada Idul Adha tahun 2022. Monggo teman-teman yang minat, nah yang minat dengan sapi ini dengan kualitas yang sangat bagus, insya Allah harganya juga nggak terlalu mahal ya. Nanti bisa didiskusikan dengan pemiliknya, nah atau bisa di booking dari sekarang nih teman-teman. Untuk sapi ini bisa di booking dari sekarang untuk persiapan kurban teman-teman, yang kurban tahun 2022. Nah, ini saya rasa kalau untuk dijadikan hewan kurban sekitar masih berapa bulan ya, sekitar 2 bulanan ini. Kalau dilihat kondisi sekarang ini, saya rasa pas pada waktu hari H nanti insya Allah posturnya ini sudah sangat besar sekali teman-teman. Nah, ini sapinya agak gatel, jadi agak garuk-garuk dengan lidahnya. Nah, oke. Mungkin sekian dulu video dari kami tentang review sapi yang ada di petani ini. Review sapi yang ada di kandang petani. Semoga bisa menambah wawasan saya dan teman-teman. Oke, kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat kolom komentar, dan bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.